الهجرة رحلة هادينا. وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam sejahtera kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita, beri ampunan kepada kita bersama. Ya, terutama kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, para ulama, ya, para cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, para pengurus PKN, Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita semua pada kesempatan yang sangat berharga ini, semata-mata karena wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita senantiasa bisa menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak merugi, orang yang beruntung dan orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang memahami, menghayati makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, yaitu semua kita hafal, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi, dalam keadaan rugi. Semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, betul-betul beriman. Berarti target pertama apa? Kita ingin mendapatkan iman yang kuat, iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan asal iman. Kalau enggak, berarti kita rugi. Termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang tidak beruntung kalau kita tidak memiliki iman yang benar-benar kuat. Nah, perjumpaan kita, majelis-majelis taklim yang kita adakan seperti ini adalah dalam rangka memperoleh iman yang kuat, agar bertambah keimanan kita. Karena keimanan yang ada masih tidak mencukupi, masih belum mencapai target. Memang dikatakan kita memiliki iman, betul, tapi iman yang baru iman sekedar seadanya, belum iman yang matlub. Ada iman maujud, ada iman matlub, ada iman yang sekedar ada, tapi ada iman yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencapai target, mencapai standar agar kita selamat, agar kita selamat. Karena banyak orang yang Islam, banyak orang yang mengaku beriman, ternyata belum sampai targetnya, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan iman, dan ada bukti-buktinya yang harus kita
laksanakan agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman. Itu syarat pertama agar kita tidak termasuk orang yang merugi, tidak termasuk orang yang akan menyesal di kemudian hari. Iman ini yang harus kita perhatikan. Coba kita itu kadang nggak menyadari bahwa kita ini dalam mempelajari iman, masalah iman itu belum memberikan perhatian yang semestinya untuk mendapatkan iman yang betul-betul kuat, ya. Untuk mendapatkan iman yang betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum memberikan perhatian yang cukup, belum meluangkan waktu, belum bersungguh-sungguh, belum berkorban. Sehingga apa? Iman yang ada ini baru iman maujud. Iman maujud, iman ala kadarnya. Belum bisa memenuhi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan, ya, diperdengarkan kalimat Allah, bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Saking takutnya sama Allah. Ya, saking takutnya pada Allah. Dan saking cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya pada Allah Subhanahu. Begitu dengar kalimat Allah itu kalimat yang paling indah yang disebut. Seperti anak kecil ketika dia bermanja-manja dengan ibunya, ketika dia mengalami kesulitan, terjatuh dan sebagainya, kalimat yang terindah yang keluar dari mulutnya apa? Ibu. Ibu. Karena dianggap ibu ini adalah sosok yang paling dicintai, yang bisa menolong dia, yang bisa menyelamatkan dia. Ya. Cintanya itu betul-betul tulus kepada ibu. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus melebihi itu. Karena wajib kita mencintai Allah lebih, jauh lebih daripada cinta kita kepada ibu kita. Itu wajib, akidah itu, tauhid. Kalau enggak, kita enggak dianggap oleh Allah orang yang benar-benar beriman. Masih jauh kita dari target. Ada orang yang enggak paham, yang penting saya beriman. Iman yang mana dulu? Iman yang mana? Dulu beberapa orang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri bahkan pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai imam, mereka sholat di belakang berjamaah dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka masih belum diakui imannya oleh Allah. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Orang-orang Arab Badui pada saat itu yang merasa sudah masuk Islam dan merasa sudah beriman datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka bilang begitu kan. Sudah pernah sholat sama Rasulullah, kurang apa lagi? Kan gitu. Tapi Allah tidak mengiyakan. Bahkan Allah menafikan pernyataannya orang-orang tersebut. Turun ayat Al-Quran. Katakan wahai Rasulullah SAW, bahwa sebenarnya orang-orang Arab itu, ya, yang mengaku sudah beriman, bahwa mereka belum beriman. Padahal mereka sudah syahadat, ya, sudah mendengarkan, duduk bersama Rasulullah, sudah sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ya, imamnya itu bukan sekedar ustadz biasa atau ulama biasa yang ada di zaman ini, ya, tapi imamnya siapa? Baginda Rasulullah SAW. Dan mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah kami ini orang-orang yang beriman, sudah beriman. Turun ayat Al-Quran, ya, qalatil a'rabu amana qul lam tu'minu walakin qul. Katakan wahai Muhammad SAW, mereka itu belum beriman, baru Islam doang.
Walaupun mereka datang rame-rame mengaku kami ini orang yang beriman. Enggak, belum, imannya belum mencapai target. Kalau sekedar beriman doang belum mencapai target, ya nggak bisa menyelamatkan daripada musibah, nggak bisa menyelamatkan daripada kerugian. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Asr tadi, semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Kalau berimannya baru setingkat orang-orang Arab Badui tadi itu, yang datang ke Rasulullah ngaku-ngaku sudah beriman, ya nggak diakui sama Allah, ya kan? Padahal mereka sudah Islam, betul kan? Maknanya apa? Ada yang harus kita perhatikan. Kalau asal-asalan iman doang, jangan-jangan nggak bisa menyelamatkan kita. Ngaku-ngaku beriman, sama Allah nggak diakui. Kamu belum beriman, walaupun sudah sholat sama Nabi lagi. Iman itu adalah fase melalui tahapan-tahapan agar kita mencapai menjadi orang beriman. Ciri-cirinya tadi sampai nanti kita itu ada rasa takut di hati kepada Allah, yang berlebihan takutnya pada Allah. Karena Allah Maha Kuasa, langit dan bumi semuanya tunduk di bawah perintah Allah. Ular tunduk di bawah perintah Allah, matahari tunduk di bawah perintah Allah. Ya, kita nggak bisa berbuat apapun juga, rezeki kita nggak bisa dapat kecuali dari Allah. Mata kita bisa berfungsi karena Allah, hidung kita karena Allah, mata yang dimiliki istri kita nggak bisa berfungsi kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disebut kalimat Allah, udah lupa sama yang lain. Apalagi kalau dengar panggilan, kalau Allah sedang memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah lupa udah. Ahlan wa sahlan. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Afwan. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kita senantiasa dalam rangka belajar dan mengajar, mencari ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat, gak ada habisnya. Gak ada yang hebat, gak ada manusia yang hebat. Yang hebat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang dimiliki manusia hanya sebagian dari titipan yang diberikan Allah kepada kita, hanya sebagian daripada amanah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi kembali kepada tadi masalah iman. Kita merasa sudah beriman kadang-kadang. Kenapa orang-orang Arab Badui itu bahkan sudah pernah sholat sama Rasulullah sebagai makmumnya Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa kami ini orang yang beriman. Turun ayat Quran, katakan wahai Muhammad, mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, mereka baru Islam. Jangan-jangan saya juga termasuk ngaku beriman baru Islam. Itu yang harus kita waspadai. Iman itu bukan sekedar ucapan, aku beriman kepada Allah, kan gitu. Ya kan? Ada iman maujud, ada iman matlub. Ada iman yang ada ala kadarnya, ada iman yang sesuai dengan yang dituntut, yang diminta oleh Allah Subhanahu. Para hadirin yang ada di sini, semuanya cinta nggak sama uang? Cinta nggak? Pasti. Doyan nggak sama duit? Apa ada yang nggak doyan? Adik-adik jangan-jangan nggak doyan duit yang belakang. Doyan? Punya duit nggak? Punya nggak? Punya. Adik-adik punya duit mungkin 10.000 perak atau mungkin 1.000 perak. Kalau guru-guru kita ini mungkin punya duit lebih lagi, mungkin jutaan. Tapi para pengusaha, kalau kita tanya punya uang nggak? Punya. Ada yang punya 100 triliun, ada yang punya 300 triliun. Semuanya sama-sama. Semuanya itu dikatakan sebagai orang yang punya uang. Tapi mau nggak kita punya uang cuma 1.000 perak doang? Bakal apaan? Betul sih. Buat beli permen aja nggak bisa. Betul. Iman juga gitu. Ada yang iman asal-asalan doang, nggak diakuin sama Allah, belum diakuin. Itu yang kita waspadai. Seolah-olah kita udah merasa beriman, wah,
Tanda-tandanya apa beriman itu? Yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Salah. La ilaha illallah mengucapkan harus betul-betul dihayati. Bukan asal bicara kayak burung beo. Ya, burung beo diajarin bisa ngomong. Assalamualaikum bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa. Belum gak sih? Adik-adik. Iya kan? Tahu adik-adik. Begitu juga diajarin la ilaha illallah juga bisa. La ilaha illallah. Nggak ngerti apa-apa. Hatinya nggak nyambung, pikirannya nggak nyambung. Bisa-bisa nggak ada gunanya itu la ilaha illallah. Kok bisa gitu? Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, ya, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u sahibuha wa tadfa'u anhu an niqmah wal adab ma lam yastakhifhu bihaqqiha. Ucapan la ilaha illallah itu masih akan berguna bagi seseorang dan bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak melupakan hak-haknya. Kalau dia tidak meremehkan la ilaha illallah. Kalau dia meremehkan la ilaha illallah itu berarti dia nggak bisa, la ilaha illallah itu nggak bisa nyelamatin dari azab. Ini hadis Rasulullah SAW. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya meremehkan la ilaha illallah sehingga orang itu tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, ya